Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosana Almasafabella dari kelompok 2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Toyota Mirai Production. Di sini kita akan mempresentasikan tentang bidang kesehatan. Dan ini adalah video dari tugas kelompok kami. Saya Adam, NIM R0218000001. Yang pertama ini adalah kebijakan perusahaan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja, dan untuk menjadi perusahaan otomotif nomor 1 di Indonesia, maka perusahaan berkomitmen untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat dengan sarana kerja yang sesuai dengan standar. Yang kedua, menjamin kesehatan tenaga kerja dengan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, seperti Permenkes Nomor 52 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, menerapkan SMK 3, hal ini guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Yang keempat, menjamin tersedianya fasilitas untuk mengurangi resiko penyakit akibat kerja, dengan tempat kerja yang luas dan sehat serta aman. Selanjutnya, Dwita Malwati Hani R0218039. Untuk mencapainya, perusahaan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan APD untuk mencegah penyakit akibat kerja, seperti penggunaan earmuff, earplug, sarung tangan, ataupun helmet. Yang kedua, menyediakan program penyuluhan kesehatan kerja untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap resiko PHK, seperti sosialisasi mengenai low back pain dan edukasi mengenai relaksasi mata. Yang ketiga, melakukan pengukuran lingkungan kerja secara rutin, seperti pengukuran kebisingan, getaran, debu, cahaya, dan iklim kerja. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala kepada seluruh pekerja, seperti pemeriksaan umum, audiometri, low back pain, dan mata. Selanjutnya, yang kelima, melakukan kerjasama dengan lembaga psikologi yang berkompeten. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi kesehatan demi terjaminnya kesehatan pekerja dengan bekerjasama dengan BPJS. Yang selanjutnya, merencanakan program-program untuk menjamin kesehatan keselamatan pekerja. Yang kedelapan, melakukan identifikasi bahaya dan mengendalikan resiko bahaya PHK dengan HIRA ataupun JSA. Yang kesembilan, membentuk organisasi K3 seperti P2K3 ataupun yang lainnya. Yang ke-10, melaksanakan audit internal K3 yang dilakukan setahun sekali ataupun 2 tahun sekali. Yang ke-11, selalu melakukan evaluasi untuk efektivitas penerapan kebijakan tentang kesehatan kerja. Selanjutnya, melakukan tinjauan ulang secara berkala terhadap temuan bahaya dan resiko PHK.
Yang selanjutnya melakukan inspeksi K3 secara rutin dan berkala. Yang ke-14 memberikan training-training yang berkaitan dengan kesehatan kerja seperti training manual handling ataupun training pesawat angkat-angkut. Yang terakhir yaitu menerapkan ISO dan SMK 3 sebagai acuan dalam pelaksanaan program K3. Saya Alia, NIM R02-18007. Ini merupakan tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian. Jadi, identifikasi bahaya pertama yang kami dapatkan adalah dari pekerjaan perakitan mobil, yang mana merupakan faktor bahaya ergonomi karena sebagian besar pekerjaan dilakukan secara manual handling. Nah, pekerjaan manual handling kalau misalkan terus-menerus dilakukan tanpa adanya pengendalian risiko, itu akan ada kemungkinan berdampak pada manusia, yaitu gangguan muskuloskeletal. Untuk itu, diperlukan pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko yang sudah ada, yaitu rotasi kerja, itu belum efektif dalam mengurangi tingkat risiko, sehingga perlu pengendalian tambahan, yaitu pelatihan implementasi ergonomi. Dari pelatihan ini diharapkan pekerja dapat bekerja secara dengan prinsip ergonomi sehingga MSDS itu bisa diminimalisir risikonya. Saya Aura Cantika, NIM R021823. Selanjutnya, identifikasi bahaya yang ada pada pekerjaan perakitan mobil adalah faktor bahaya ergonomi, di mana faktor bahaya ini berupa pekerjaan yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Hal ini karena pada perakitan mobil dibutuhkan ketelitian dalam memasang spare part mobil, baik yang berukuran besar maupun berukuran kecil. Kemudian dampak yang diakibatkan dari faktor bahaya tersebut dapat menimbulkan penyakit rabun jauh atau miopi. Nah, sedangkan perusahaan telah melakukan pengendalian, yaitu penerangan yang cukup. Akan tetapi penerangan yang cukup ini masih harus direview karena belum mengurangi kasus PAK yang diakibatkan dari ketelitian ini, sehingga perlu tambahan pengendalian, yaitu berupa safety talk. Nah, safety talk ini dapat berupa pengangkatan materi yang diberikan oleh K3 atau HCE tentang relaksasi mata selama 20 detik. Nah, diharapkan dengan program kerja safety talk ini, kasus PAK rabun jauh miopi atau miopi ini dapat diminimalisir. Saya Devina Rosalina Utomo, NIM R021803. Selanjutnya masih dalam proses perakitan mobil. Di sini juga terdapat faktor bahaya dari faktor psikologis, yaitu pekerjaan repetitif dalam memasang spare part tersebut yang dapat menyebabkan stres kerja. Di sini perusahaan belum menerapkan pengendalian risiko. Oleh sebab itu, pengendalian risiko yang ditambahkan yaitu bisa dengan menerapkan jumat sehat atau dengan melakukan senam. Di sini bisa dilihat bahwa kekerapan sebelumnya adalah 2, kemudian menurun menjadi 1, dari jarang menjadi sangat jarang, kemudian tingkat risiko dari 4 menjadi 2, di mana tingkat risiko tersebut rendah dan risiko dapat diterima. Terima kasih. Selanjutnya, saya Ica Putri Nurkolbi, NIM R021805, yaitu pekerjaan pada area quality control. Sumber bahayanya yaitu getaran yang diakibatkan oleh alat yang digunakan oleh pekerja untuk memasang spare part. Dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan ini yaitu CTS atau carpal tunnel syndrome, tremor, gangguan peredaran darah. Terus pengendaliannya yaitu pengendalian yang sudah dilakukan perusahaan, yaitu pekerja menggunakan sarung tangan. Saran dari kami yaitu memberikan peredam getaran pada alat, yaitu tujuannya untuk mengurangi atau meminimalisir kekerapan dari 3 menjadi 2 dan tingkat resiko dari 2 menjadi 4. Terima kasih. Selanjutnya, saya Nafisa Endarahayu, NIM R021879.
Selanjutnya, pekerjaan berasal dari quality control. Nah, di quality control ini terdapat dua faktor bahaya, yaitu faktor bahaya fisika dan faktor psikologi. Faktor fisika berasal dari kebisingan. Faktor kebisingan ini berasal dari aktivitas pekerja yang melakukan pengecekan kecepatan mobil. Kebisingan ini beresiko menyebabkan terjadinya ketulian maupun mempercepat pekerja mengalami kelelahan. Upaya pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan yaitu pengukuran intensitas bising. Saran dari kita untuk perusahaan yaitu pekerja menggunakan APD sehingga tingkat risiko yang sebelumnya 10 bisa berkurang menjadi 8. Selanjutnya ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini berasal dari bising yang ada di ruangan quality control yang bisa menyebabkan pekerja mudah mengalami stres kerja. Pengendalian yang sudah dilakukan oleh perusahaan adalah pengukuran intensitas bising. Pengendalian tambahan yang bisa dilakukan yaitu memberi peredam dan pekerja menggunakan APD, sehingga tingkat resiko yang sebelumnya 4 menjadi 2, yaitu resiko dapat diterima. Lanjut. Saya Vika Nur Hasanah, NIM R0218047. Nah, jadi peraturan perundang-undangan terkait kesehatan kerja dari IBPR di atas, itu yang pertama secara umum itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian yang nomor 2 itu Permenaker Trans Nomor 3 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. Yang ketiga, Permenaker Trans Nomor 15 Tahun 2008 itu tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja di tempat kerja. Nah, ini termasuk juga ada tindak tanggap darurat. Kemudian yang keempat, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 ini tentang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja. Ini banyak banget faktornya. Ada faktor fisika, faktor ergonomi, dan faktor psikologis. Yang faktor fisika itu ada kebisingan dan getaran, terdapat pada pasal 10 dan 11. Kemudian yang ergonomi itu terdapat pada pasal 23. Next. Kemudian Permenkes nomor 52 tahun 2018 itu tentang keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu mengenai prinsip ergonomi. Ini lebih ke pengukuran standar-standar tempat kerja maupun lingkungan kerjanya. Ini terdapat pada bab 3 pasal 7 ayat 1 poin C. Kemudian yang psikologis ini tadi udah disebutkan, ini condong ke stres kerjanya. Kemudian yang terakhir ini ada Permenkes nomor 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Terdapat dalam lampiran bab 2 potensi bahaya dan faktor risiko pekerja perkantoran. Ini pada poin E. Ini juga mengacu ke stres kerjanya. Next. Saya Waranita, NIM R0218123. Yang selanjutnya adalah kebutuhan training untuk kesehatan kerja di Toyota Mirai. Nah, untuk kebutuhan training ini ada 3, yaitu training P3K, training implementasi ergonomi, dan training ISQ. Next. Nah, untuk training P3K, itu sangat dibutuhkan karena di Toyota Mirai produksi itu mayoritas dilakukan secara manual, seperti proses pemotongan atau cutting, dan juga proses pengelasan atau welding. Nah, hal ini sangat sesuai dengan tujuan P3K itu sendiri, yaitu menyelamatkan nyawa, mencegah cedera semakin parah seperti rasa nyeri, mencegah cedera, dan juga menunjang upaya penyembuhan. Nah, untuk pelaksanaannya, training P3K itu sendiri dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun, biayanya 1 juta per pekerja, dan sasarannya adalah seluruh pekerja, dan penanggung jawabnya petugas P3K. Nah, untuk peraturan perundang-undangannya, ini terdapat di Permenaker Trans nomor 15 tahun 2008 tentang P3K di tempat kerja. Saya Nanda Bagus Trikun Cahya, NIM R0218009. Sini training implementasi ergonomi sangat penting karena setelah dijelaskan tadi bahwa
pekerjaan di Toyota Mirai ini dilaksanakan secara manual sehingga dapat menyebabkan musculoskeletal disorder yang mana bisa menyebabkan produktivitas pekerja menurun. Jadi tujuan dari training implementasi ergonomi di sini adalah untuk mencegah terjadinya musculoskeletal disorder dan meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, untuk training implementasi di sini dilaksanakan oleh perusahaan yang akan dimentori dan ditanggung jawab langsung oleh ahli K3 sendiri. Training ini akan dilaksanakan 1 kali dalam 3 bulan, yang mana tiap pekerja dikenai biaya 1.500.000 dan target dari training ini adalah seluruh pekerja. Nah, dasar pelaksanaan training ini adalah yang pertama ada Permenaker Trans nomor 3 tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang selanjutnya ada Emotional Spiritual Quotient atau ESQ. Di sini sesuai dengan IBPRT yang sudah disebutkan tadi, pekerja yang melakukan pekerjaan secara berulang akan mengalami gangguan stres kerja. Maka dari itu, kita membutuhkan training ESQ yang bertujuan untuk merelaksasi pekerja dalam menghindari adanya stres dan dapat meningkatkan kualitas seseorang dalam bekerja. Untuk biayanya ISQ sendiri untuk per orangnya adalah 1.500.000 dan akan dilaksanakan 1 tahun sekali. Dan peraturan yang dipakai adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Next. Saya Alia, NIM R02-18007. Jadi ini merupakan tabel tujuan sasaran dari program kerja. Program kerja yang pertama adalah melaksanakan medical check-up dengan tujuan untuk mengetahui dan memantau kondisi kesehatan pekerja sehingga apabila ditemukan gangguan itu dapat langsung dikendalikan atau diobati. Sasarannya adalah kasus PHK menurun 70%. Dan timeline pelaksanaan prokernya itu dilakukan selama 1 tahun sekali. Saya Aura Candika, NIM R02182023. Selanjutnya untuk program kerja ini ada melakukan pengukuran posisi kerja dengan prinsip ergonomi. Nah, prinsip ergonomi yang digunakan untuk pengukuran ini adalah REBA. Dengan REBA tersebut, perusahaan mengambil sampling dari beberapa pekerja yang diambil. Tujuan dari program kerja ini adalah meminimalisir posisi tidak ergonomis yang dilakukan oleh pekerja sehingga kasus MSDS dapat menurun. Dan pelaksanaan program kerja ini adalah pada tanggal 17 Oktober 2020. Selanjutnya, saya Devina Rosalina Hutomo, NIM R02180033. Selanjutnya adalah proker melaksanakan pelatihan mengenai ergonomi. Tujuannya tentu saja agar pekerja manual handling itu dapat bekerja sesuai dengan posisi yang ergonomis, yang sasarannya kemudian dapat memahami bekerja dengan posisi ergonomis dan timeline-nya adalah 1 tahun sekali. Selanjutnya, saya Ica Putri Nurkolbi, NIM R02180055. Pelaksanaan yang selanjutnya yaitu Plan Pack of Observation. Tujuannya yaitu meminimalisir unsafe action pekerja sehingga dapat menurunkan resiko KAK. Sasarannya yaitu untuk menurunkan kasus KAK berkurang 70%. Timeline atau pelaksanaan proker dilakukan setiap hari. Saya Nafisa Endarayu, NIM R021879. Setelah melakukan plan take observation sehingga kita mengetahui unsafe act apa yang sering dilakukan oleh pekerja, itu bisa menjadi salah satu bahan safety talk. Nah, tujuan dari safety talk sendiri adalah mengingatkan pekerja tentang sumber bahaya yang ada di tempat kerja dan meningkatkan kesadaran pekerja mengenai K3. Sasaran dari safety talk adalah kasus KAK akibat unsafe act berkurang 70%. Timeline pelaksanaan safety talk adalah seminggu sekali. Selanjutnya ada pemeriksaan alat produksi yang mengeluarkan bising. Tujuannya memastikan alat yang mengeluarkan bising tidak sampai melebihi NAB. Sasarannya kasus PAK akibat kebisingan menurun 70%. Timeline-nya 3 bulan sekali.
Selanjutnya yaitu ketujuh, prokernya. Oh iya, perkenalkan saya Oki Fatunah, NIM R02180889. Proker yang ketujuh yaitu pemberian alat pelindung diri untuk pekerja bagian pengecekan kecepatan dapat berupa airplug dan airmuff. Nah, targetnya memberikan alat perlindungan kepada pekerja agar terhindar dari kebisingan. Sasarannya kasus PAK akibat kebisingan menurun 70%. Timeline-nya setiap pagi sebelum bekerja. Yang kedelapan yaitu melakukan inspeksi dan peringatan secara rutin. Hal ini dapat dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan terhadap lingkungan kerja dan sikap kerja yang dilakukan oleh pekerja, serta memastikan pekerja tertib menggunakan alat pelindung diri. Nah, untuk targetnya, pekerja mengimplementasikan budaya K3. Sasarannya terciptanya budaya safety behavior. Timeline-nya 2 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya yaitu yang ke-9, edukasi program relaksasi mata 20 detik. Yang dimaksud di sini setiap 20 menit fokus ke pekerjaan, setelah itu diistirahatkan selama 20 detik ke objek lain yang berjarak minimal 20 kaki. Sasarannya memberikan waktu bagi para pekerja agar melakukan relaksasi mata sehingga terhindar dari penyakit akibat pekerja berupa penyakit miopi maupun kelelahan mata. Targetnya kasus PAK miopi menurun 70%. Selanjutnya timeline-nya diingatkan saat safety talk setiap 1 minggu sekali. Untuk selanjutnya, programnya adalah pemasangan getaran untuk mesin atau alat yang bergetar terlalu kencang. Tujuannya mengurangi getaran yang dihasilkan oleh mesin yang menghasilkan getaran. Sasarannya kasus PAK menurun 70% dan program dilaksanakan setahun sekali. Yang ke-11 adalah mengadakan Jumat Sehat yang berupa senam pagi. Tujuannya untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh para pekerja, mengurangi resiko stres kerja dengan melakukan senam secara rutin. Sasarannya adalah kasus stres kerja menurun 70%. Programnya dilaksanakan setahun setiap hari Jumat, setiap minggunya. Yang kemudian program selanjutnya adalah melakukan pengukuran stres kerja untuk mengetahui kondisi psikologis pekerja agar segera dilakukan pengendalian. Sasarannya adalah kasus stres kerja menurun 70%. Timeline-nya dilakukan setahun sekali. Kemudian yang terakhir, program yang terakhir adalah mengadakan acara family gathering untuk pekerja. Tujuannya untuk memberikan pekerja waktu untuk relaksasi sambil meningkatkan interaksi antar pekerja sehingga mengurangi resiko stres kerja akibat hubungan antar personal. Sasarannya adalah kasus stres kerja menurun dan dilakukan selama setahun 2 kali. Oh ya, saya Sydney Miskaljana, NIM R01818113. Next. Yang selanjutnya ada Saya Waranita, NIM R02181123. Nah, untuk rencana keadaan darurat ini ada 3, yaitu kelelahan kerja, sakit kepala sebelah, dan juga kram otot. Yang pertama ada keadaan darurat kelelahan kerja. Nah, apa itu kelelahan kerja? Jadi kelelahan kerja adalah perasaan lelah dan adanya penurunan kesiagaan pada diri pekerja. Next. Apa faktor yang dapat menyebabkan kelelahan kerja ini? Jadi di Toyota Mirai ini faktornya adalah faktor ergonomi karena manual handling dan juga faktor fisika akibat kebisingan. Next. Gejalanya ada 2 gejala, yaitu gejala ringan dan juga gejala berat. Nah, untuk gejala ringan ini seperti ini, jadi masih dalam kondisi wajar, lesu, mengantuk, pusing,
dan lain sebagainya. Next. Untuk gejala kelelahan berat atau parah, ini sudah sakit kepala parah, sakit parah di perut atau punggung, di sekitar dada, ingin pingsan, dan juga sesak napas. Next. Nah, untuk penanganannya, jika pekerja itu mengalami gejala ringan, itu pekerja secara mandiri melakukan istirahat sejenak selama 5-10 menit. Nah, jika tidak pulih, maka pekerja itu pergi ke ruang kesehatan atau klinik. Nah, di situ ahli medis itu memberikan instruksi untuk beristirahat kepada para pekerja dan juga memberikan makanan dan air putih yang cukup serta vitamin. Lalu, pulangkan pekerja agar bisa beristirahat dengan cukup, dan jika pekerja itu mengalami gejala kelelahan berat, segera rujuk ke rumah sakit. Next. Nah, untuk pencegahannya, itu ada memastikan stasiun kerja ergonomis, memastikan sikap kerja alamiah, lalu menyesuaikan kapasitas kerja para pekerja secara fisik dan juga mental, jadi jangan sampai beban kerja itu berlebihan. Lalu ada melakukan pengendalian kebisingan dengan engineering control, dengan rotasi jam kerja dan juga pemberian APD berupa earmuff atau earplug, dan program olahraga rutin setiap Jumat agar kebugaran dan kesehatan tubuh para pekerja itu tetap terjaga. Next. Yang selanjutnya ada rencana keadaan darurat ketelitian. Next. Di sini keadaan daruratnya adalah sakit kepala sebelah atau yang disebut dengan migrain. Di sini sakit kepala sebelah atau yang disebut dengan migrain itu terjadi karena adanya kelelahan pada saat pekerja melakukan aktivitas pada saat perakitan. Jadi rentan bagi pekerja untuk terkena penyakit migrain. Next. Untuk pencegahannya sendiri, yang pertama adalah hindari suara bising dan lampu terang. Terus yang selanjutnya ada perhatikan pola makan. Selanjutnya ada olahraga yang teratur. Keempat, ada berhati-hati dalam perubahan hormon. 5, pola tidur yang teratur. Dan 6, pola stres dengan baik. Dengan adanya penyakit migrain ini, kita butuh olahraga yang teratur agar tidak terjadi pada saat kita bekerja. Untuk kesiapsiagaannya sendiri adalah yang pertama menghentikan pekerjaan sementara waktu dan ke tempat yang jauh lebih sejuk. Dengan begitu kita mengurangi pening di kepala. Yang kedua adalah minum air putih yang cukup agar tidak memperburuk keadaan. Lanjut. Pertolongannya adalah yang pertama beristirahat di tempat yang sejuk dan gelap. Yang kedua, kompres bagian kepala yang sakit dengan menggunakan es batu atau kompres dengan air dingin. Yang ketiga, pijat bagian kulit kepala. Yang keempat, berikan acetaminophen atau Tylenol atau ibuprofen untuk meredakan nyeri. Yang kelima, konsultasikan dengan dokter yang ada di perusahaan atau dibawa ke klinik agar tidak memperburuk keadaan. Saya Rosana Alma Salsabila, NIM R02181101. Saya Vika Nurhasana, NIM R02180047. Rencana keadaan darurat yang ketiga yaitu mengenai getaran. Next. Jadi pada perakitan ini kan menggunakan banyak alat kerja yang otomatis. Itu menimbulkan banyak getaran juga. Nah, penyakit yang dapat ditimbulkan itu bisa terjadi kram otot. Next. Tindakan kesiapsiagaan sebelum terjadinya kram otot itu bisa dilakukan sosialisasi penggunaan APD, ditekankan pada penggunaan sarung tangan untuk meredam getaran dari alat tersebut. Kemudian tindakan tanggap daruratnya itu pada saat sudah terjadi kram otot dapat menghentikan kegiatan yang sedang dilakukan, langsung mematikan alatnya dan menghentikan kegiatan tersebut. Yang kedua, pelemasan atau stretching.
Yang ketiga yaitu pemijatan pada bagian yang nyeri kram pada saat terjadi kram otot tersebut. Kemudian menggunakan kompres hangat pada otot yang tegang atau kompres dingin bila pemicunya adalah benturan yang menyebabkan cedera otot. Yang kompres dingin itu contohnya tuh kayak kesleo gitu. Kemudian yang terakhir itu minum air putih yang cukup. Next. Kemudian ini termasuk ke dalam pasca darurat. Jika kram otot tersebut belum reda juga, perlu tindakan dokter. Bila terjadi hal-hal sebagai berikut, kram otot yang menyebabkan nyeri hebat, tidak kunjung mereda. Kemudian terlihat merah dan saat diraba itu suhunya tuh hangat gitu. Kemudian terjadi kelemahan otot. Terus sering kambuh gitu. Next. Terus tindakan pencegahannya bisa pada saat olahraga itu pemanasan dan peregangan terlebih dahulu agar ototnya itu tidak kaget. Kemudian mengonsumsi makanan bervitamin dan bergizi. Ini di semua pekerjaan pasti harus badannya tuh harus fit. Kemudian minum air yang cukup. Kemudian persiapan mental pada saat bekerja. Next. Selanjutnya, saya Alia, NIM R02181007. Ini merupakan tabel timeline pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran. Jadi, pengukuran yang dilakukan adalah yang pertama, pengukuran kebisingan. Itu dilakukan setiap sekali dalam 3 bulan di minggu kedua. Kemudian, pengukuran getaran mekanis itu dilakukan juga setiap 3 bulan sekali pada minggu ketiga. Terima kasih. Saya Nanda Bagus Rikun Cahyo, NIM R02180009. Nah, untuk pengukuran yang ketiga itu pengukuran iklim kerja yang dilakukan 3 bulan sekali pada minggu kedua. Selanjutnya, pengukuran debu yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali pada minggu ketiga bulan Februari dan minggu kedua bulan Mei, Agustus, dan November. Selanjutnya ada pengukuran intensitas cahaya menggunakan luxmeter yang dilakukan 3 bulan sekali pada minggu pertama setiap bulannya. Yang selanjutnya pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat-angkut seperti forklift, lift, dan conveyor. Itu dilakukan setahun 2 kali pada April dan Oktober. Saya Waranita, NIM R0218123. Yang selanjutnya itu ada pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik yang dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei minggu kedua dan juga bulan November minggu kedua. Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan dan pengujian instalasi proteksi kebakaran, itu juga dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari minggu keempat dan Agustus minggu keempat. Lalu yang selanjutnya ada audit internal yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Oktober minggu keempat. Terima kasih. Selanjutnya ada audit internal program kesehatan kerja. Yang pertama itu kriterianya pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus. Yang pertama itu ada pemeriksaan kesehatan, audiometri, ergonomi, mata, dan pemeriksaan secara umum yang dilakukan sesuai jadwal. Terus scoringnya yang ada 5 karena sesuai dengan pemeriksaan sesuai dengan program yang ada. Yang kedua ada kepatuhan pekerja mengikuti pemeriksaan, scoringnya ada 4 karena ada beberapa pekerja yang pemeriksaan rutin. Yang ketiga ada petugas kesehatan yang standby. Di sini perusahaan menyediakan petugas yang memeriksa tentang pemeriksaan kesehatan secara berkala. Scoringnya adalah 5
Selanjutnya ada pendokumentasian kegiatan dan pelaporan. Scoringnya ada 5 dan tersedia SOP pemeriksaan kesehatan karena perusahaan bekerja sama dengan lembaga untuk memeriksa kesehatan berkala dan khusus. Dan di situ dapat dilihat targetnya ada 25. Selanjutnya, saya Aura Cantika, NIM R021823. Untuk audit pengukuran ergonomi, yang pertama ada pengukuran dilaksanakan sesuai jadwal. Nah, di sini menunjukkan apakah pengukuran itu benar-benar dilakukan sesuai timeline yang sudah dilakukan, sudah ditetapkan. Nah, untuk poin pertama mendapat skor 5 karena sudah dijalankan sesuai dengan timeline. Yang kedua ada kesesuaian prosedur kerja ergonomis. Nah, untuk audit elemen ini mendapatkan skor 3 karena pekerja masih kurang menerapkan prinsip ergonomi dalam bekerja. Yang ketiga ada pengukuran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk pengukuran dilakukan sesuai dengan ketentuan berlaku ini maksudnya menggunakan pengukuran reba dengan menggunakan beberapa sampel pekerja. Nah, untuk poin ini sudah mendapatkan skor 5. Selanjutnya ada kehadiran pekerja sesuai target. Kehadiran pekerja sesuai target ini maksudnya untuk pengukuran tersebut apakah memenuhi pekerja yang sudah ditetapkan dari sampel tersebut. Selanjutnya nomor 5 ada pendokumentasian kegiatan dan pelaporan. Nah, dari keempat poin di atas itu harus dilakukan pendokumentasian sebagai bukti telah melakukan pengukuran ergonomi dan itu mendapatkan poin 5. Dan untuk pengukuran ergonomi ini memiliki target scoring 25. Selanjutnya adalah inspeksi APD. Yang pertama adalah jumlah APD yang disediakan sesuai kebutuhan. Untuk skornya adalah 5 karena APD telah tersedia sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah APD dalam kondisi baik, skornya 4 karena ada beberapa APD yang kondisinya sudah tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah APD tersedia sesuai standar, skornya 4 karena ada beberapa APD yang tidak sesuai standar. Kemudian penggunaan APD sesuai dengan pekerjaannya, skornya 4 karena beberapa APD itu tidak digunakan sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian tersedia SOP penggunaan APD, skornya 5 karena di setiap pekerjaan sudah ditempeli atau diberitahu tentang cara penggunaan APD yang akan digunakan. Kemudian yang nomor 6 adalah pendokumentasian kegiatan dan pelaporan. Itu skornya 5 karena dari kriteria yang di atas, 5 kriteria yang di atas telah dilaporkan dengan baik sehingga skornya 5. Dan untuk inspeksi APD kita mempunyai target yaitu skornya 30. Saya Sydney Mustaljana, NIM R02181113. Saya Nafisa Indah Rahayu, NIM R021877. Selanjutnya adalah audit terhadap penyediaan sarana dan prasarana. Yang pertama, ada ketersediaan noise dosimeter dan sound level meter yang memiliki skor 5 karena perusahaan telah menyediakan alat tersebut. Selanjutnya ada ketersediaan vibration meter tercukupi, juga mendapat skor 5 karena perusahaan memiliki vibration meter yang mencukupi. Selanjutnya ada ketersediaan kelengkapan isi kotak P3K, mendapatkan skor 4 karena masih ada beberapa hal yang belum tersedia di kotak P3K. Selanjutnya ada kondisi klinik dalam keadaan bersih dan rapi, itu juga mendapatkan skor 4 karena masih ada hal-hal yang harus diperbaiki. Dan untuk pendokumentasian kegiatan dan pelaporan penyediaan sarana dan prasarana itu mendapat skor 5 karena perusahaan telah melakukan pendokumentasian dengan baik. Untuk target dari penyediaan sarana dan prasarana adalah 25. Saya Adam, NIM R02180001. Yang selanjutnya ada training. Training ini memiliki target pencapaian 25, namun pada kenyataannya belum mencapai target karena masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan harus diperbaiki. Saya Vika Nur Hasanah, NIM R021847. Pada Safety Talk dan Pentech Observation ini memiliki target 15, dan pada kenyataannya
itu belum memenuhi target tersebut karena ada beberapa kegiatan yang belum sempurna. Next. Selanjutnya, saya Ica Putri Nur Kolbi, NIM R0218055. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan Jumat Sehat. Targetnya yaitu 20, tapi pada kenyataannya target belum sepenuhnya karena ada kehadiran peserta yang kurang dan pelaksanaan kegiatan belum sesuai jadwal. Terima kasih. Saya Devina Rosalina Utomo, NIM R021833. Selanjutnya adalah audit terkait dengan pengukuran stres kerja, di mana menilai dan mengevaluasi dari ke-6 poin tersebut, yang masing-masing poin memiliki skor total 5 dan memiliki jumlah skor total 30. Namun pada kenyataannya masih terdapat skor kurang dari 5, sehingga butuh perbaikan yang lebih lanjut. Terima kasih. Saya Okisa Putri Nur Fatonah, NIM R021889. Kegiatan family gathering dengan target 25 sudah tercapai oleh perusahaan karena perusahaan telah melakukan semua hal yang dimasukkan dalam kriteria. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.